Hai, saya El, dan ini adalah Talk Komputer episode ke-73, Kominfo hebat, hacker minta maaf dan berikan kunci untuk membuka pusat data nasional. Beberapa hari yang lalu, tepatnya Selasa 2 Juli 2024, saya sudah merilis Talk Komputer episode ke-72 yang berjudul Pusat Data Nasional Kena Ransomware Brand Cheaper dan Hacker Meminta Tebusan 131 miliar. Di video tersebut, saya sudah merangkum segalanya terkait penyerangan PDN tersebut hingga apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Saya pikir di sanalah ending cerita ini, namun ternyata saya keliru. Di hari yang bersamaan dengan rilisnya video tersebut, sang hacker membuat pengumuman bahwa mereka akan memberi kunci ransomware-nya secara gratis pada hari Rabu 3 Juli 2024. Kampret. Sudah capek-capek buat video lengkap, ternyata ada plot twist yang ketinggalan. Bagaimana cerita di balik brand cheaper yang ingin memberikan kunci ransomware-nya kepada pemerintah? Apakah benar kuncinya diberikan secara gratis? Apakah tidak berbahaya kunci yang diberikan oleh mereka? Benarkah ada campur tangan orang dalam terkait peretasan ini? Mari kita bahas. Pada hari Selasa, 2 Juli 2024, Brand Cheaper secara mendadak mengupdate tampilan website mereka. Updatean ini menjadi breaking news di mana-mana. Di Twitter, akun dengan nama Fusion Intelligence Center membagikan tangkapan layar diikuti caption, "Geng ransomware Brand Cheaper mengumumkan mereka akan merilis kunci dekripsi secara gratis pada hari Rabu ini. Mereka menekankan perlunya pendanaan dan spesialis keamanan siber. Mereka meminta maaf kepada Indonesia atas gangguan ini. Mereka meminta pengakuan publik atas keputusan mereka." Postingan ini sudah di-retweet setidaknya 13.000 kali dan disukai lebih dari 17.000 akun. Selain Twitter, di Instagram sendiri, salah satu postingan yang viral berasal dari Narasi Newsroom. Mereka merilis postingan dengan headline, "Hacker PDNS Brand Cheaper minta maaf dan janji berikan kunci enkripsi secara gratis." Postingan ini setidaknya sudah mendapatkan 80.000 likes per hari pembuatan video ini. Untuk melihat secara mendalam terkait hal ini, saya coba mengakses kembali website Brand Cheaper. Berbeda dengan tampilan sebelumnya yang hanya menampilkan 1 atau 2 judul di tampilan utama, kini website Brand Cheaper memiliki 3 pilihan yang dapat dibuka. Untuk melihat pernyataan publik mereka, kita dapat membuka pilihan ketiga dengan keterangan yang jika diartikan, lebih penting dari uang, hanya kehormatan. Isinya lumayan panjang, dan jika diartikan kurang lebih, kami ingin membuat pernyataan publik. Rabu ini, kami akan memberikan kuncinya secara gratis. Kami harap serangan kami membuat Anda sadar betapa pentingnya mendanai industri ini dan merekrut para pakar yang layak. Serangan kami tidak memiliki motif politik, hanya sekedar pentest alias penetration testing dengan pembayaran di belakang. Masyarakat Indonesia, kami memohon maaf atas fakta bahwa hal ini berdampak ke semua orang. Catatan, kami akan meninggalkan Monero Wallet untuk donasi. Kami berharap akan mendapatkan sesuatu. Kami ulangi kembali, kami akan memberikan kuncinya secara gratis dengan inisiatif kami sendiri. Pada hari Rabu, kami akan membuktikan bahwa kami menepati janji. Sehari kemudian, tepatnya 3 Juli 2024, Brand Cheaper akhirnya menepati janji. Postingannya terkait kunci pusat data nasional kembali dimuat di berbagai media, baik sosial maupun media berita. Lagi-lagi, akun Fusion Intelligence Center meretweet terkait hal tersebut. Ia menulis caption, "Brand Cheaper mendistribusikan kunci dekripsi secara gratis." Mereka merilis pernyataan tambahan di situs dark web mereka terkait jawaban atas 7 pertanyaan populer. Beberapa di antaranya termasuk alasan penyerangan terhadap pusat data, ucapan terima kasih kepada masyarakat Indonesia atas kesabarannya, dan lain-lain. Dalam screenshot tanpa sensor di postingan tersebut,
kalian akan melihat link download kunci dekripsi pusat data nasional. Sayangnya, saat saya dan beberapa orang lain coba membukanya, yang didapat hanya peringatan maksimum download limit reach, alias batas maksimum download sudah tercapai. Mau tidak mau, saya coba kembali ke situs dark web BrandChipper berharap ada petunjuk lainnya. Di tampilan utama website BrandChipper, kita dapat membuka pilihan di tengah dengan keterangan iklan yang sangat mahal. Disinilah kita akan melihat BrandChipper menjawab pertanyaan paling populer terhadap dirinya. Isinya jika diterjemahkan kurang lebih, pertama, kami membuat keputusan ini secara independen tanpa ada intervensi dari special service ataupun agensi penegak hukum. Kedua, tidak ada kesalahpahaman dalam tim kami. Kami adalah tim yang hebat yang saling support satu sama lain. Ketiga, ini pertama dan terakhir kalinya korban mendapatkan kunci secara gratis. Untuk yang lain, silakan langsung chat. Kami tidak melakukan tawar-menawar. Keempat, mengapa kami menyerang pusat data? Seperti kalian ketahui, pusat data adalah industri teknologi tinggi yang membutuhkan investasi besar, dan siapapun yang melakukan bisnis ini harus mengetahuinya. Dalam kasus ini, serangannya sangat mudah, bahkan hanya butuh waktu singkat untuk membongkar datanya dan mengenkripsi informasi ribuan terabyte. Kelima, kami menyimpulkan bahwa perundingan menemui jalan buntu ketika pihak kedua mengalihkan akses perundingan tersebut kepada pihak ketiga. Keenam, kami berterima kasih kepada rakyat atas kesabarannya. Dan terakhir, kalian dapat menarik kesimpulan sendiri, jangan percaya media. Fokuslah pada mereka yang menepati janjinya. Sebagai penutup, kami akan menunggu pihak kedua secara resmi mengonfirmasi bahwa kuncinya berfungsi dan data berhasil dipulihkan. Hanya setelah itulah kami akan menghapus data secara permanen. Jika pihak kedua mengklaim mereka telah memulihkan datanya sendiri atau dengan bantuan pihak ketiga, kami akan mempublikasikan data aslinya. Setidaknya jangan mengacau untuk bagian ini. Setelah penutup tersebut, BrandChipper memberikan link untuk mendownload kunci dekripsinya beserta password untuk mengaksesnya. Bahkan mereka melengkapi dengan tutorial cara penggunaannya. Halaman ini ditutup dengan permintaan donasi ke Monero Wallet milik mereka yang sudah dicantumkan alamatnya. Saat membuka link yang diberikan BrandChipper tadi, tampilan awal yang kita lihat adalah kolom untuk memasukkan password, lalu pilihan download. Setelah memasukkan password sesuai petunjuk BrandChipper, kita otomatis akan mendownload file berkapasitas 53,1 KB dengan nama yang cukup panjang. Wow, siapa yang menyangka? File kuncinya hanya sekecil 53,1 KB, dihargai 131 miliar, dan memusingkan seluruh pemerintah Indonesia. Jika kalian saat ini sedang fokus di bidang komputer dan diremehkan teman-teman dari profesi lain, tunjukkan saja kasus ini dan bilang, hanya dengan tambahan ilmu pengetahuan, file sekecil ini bisa bernilai miliaran. Meskipun pada akhirnya, kita tidak boleh meniru BrandChipper yang tetap saja dipandang sebagai kriminal menurut hukum yang berlaku. Di hari perilisan kunci dekripsi Pusat Data Nasional, ada kabar lain yang juga beredar pada tanggal 3 Juli tersebut, yakni dugaan keterlibatan orang dalam terkait kasus ini. Pemuda dengan inisial DPA ini terindikasi sebagai orang yang entah sengaja atau tidak sengaja membocorkan akses ke Pusat Data Nasional. Jika ditelusuri, yang bersangkutan sempat mengupload file berjudul Dokumen Akses Layanan Pusat Data Nasional Sementara dalam kurung Government Cloud ke situs Scrip. File tersebut sendiri diupload pada tanggal 11 Oktober 2022 dan setidaknya sudah dilihat 163 kali oleh orang lain. Ada beberapa kemungkinan mengapa dokumen tersebut diupload, namun penyebab paling masuk akal adalah jika kita ingin mendownload suatu file dari Scrip, biasanya kita diharuskan mengupload file lain terlebih dahulu. Yang mungkin tidak disadari oleh yang bersangkutan adalah ternyata file yang diupload cukup sensitif dan bukan sekedar dokumen biasa. Saya mencoba mengakses link Scrip dokumen tersebut, namun hanya mendapatkan pemberitahuan penghapusan oleh websitenya. Hal ini entah karena dihapus oleh yang bersangkutan atau pemerintah sudah turun tangan. Dengan berbagai cara, akhirnya saya mendapatkan file yang sudah dihapus tersebut.
Filenya sendiri dikeluarkan pada tanggal 6 Agustus 2022 dan terdiri dari 3 halaman. Namun di antara 3 halaman tersebut, yang paling penting berada di halaman pertama. Di halaman tersebut, kita dapat melihat dengan jelas username dan password yang digunakan untuk akses virtual cloud guna mengakses pusat data nasional sementara. Bahkan disertakan link untuk tata cara aksesnya secara lengkap. Buset, saya tidak habis pikir lagi, apa kira-kira isi kepala orang yang bersangkutan. Bisa-bisanya dokumen sepenting ini diupload ke website yang bisa diakses oleh seluruh orang di dunia. Kelalaian ini bahkan membuat banyak pihak menuntut DPA untuk diperiksa. Bahkan Kominfo kembali dikritik karena penggunaan password yang dianggap lemah karena mudah ditebak. Kurang lebih, demikian yang dapat saya bahas terkait hacker yang meminta maaf dan memberi kunci ransomware BrandChipper kepada pemerintah Indonesia secara gratis. Kunci ini sendiri konon sudah dicoba oleh Kominfo dan memang terkonfirmasi bisa digunakan di spesimen data PDN. Memang ini adalah kabar baik, namun tingkah laku BrandChipper sendiri dirasa aneh oleh banyak pihak. Keanehan pertama, BrandChipper memberikan kunci secara gratis. Virus ransomware sudah beredar sejak lama, bahkan sebelum zaman Lockbit 3.0. Namun, hampir tidak pernah terdengar ada hacker terkait yang berbaik hati memberikan kunci secara gratis. Terlebih dalam kasus Pusat Data Nasional, permintaan tebusan 131 miliar yang dinilai sangat besar memberi kejelasan bahwa mereka paham data yang mereka dapatkan sangatlah penting. Hal ini menjadi aneh jika kemudian alasannya hanya karena peduli kepada rakyat Indonesia yang dirugikan. Karena jika tidak bisa mendapatkan uang dari korbannya, hacker ransomware biasanya tidak akan peduli lagi. Keanehan kedua, penggunaan bahasa Inggris yang berantakan. Banyak orang yang membaca tulisan BrandChipper di websitenya merasa terganggu dengan bahasa yang digunakan. Ada yang merasa terlalu kaku, ada yang merasa tidak natural, dan sejenisnya. Hal ini membuat banyak orang meyakini orang di balik BrandChipper bukanlah pengguna bahasa Inggris dalam sehari-harinya. Bahkan ada yang berasumsi pelakunya memang berasal dari Indonesia. Keanehan ketiga, BrandChipper membuka ruang untuk iklan. Di halaman websitenya, jika kalian membuka pilihan pertama, kalian akan melihat penawaran ruang untuk beriklan. Dirinya siap mengiklankan produk kalian dengan tarif $100.000 XMR selama 1 minggu dan $200.000 XMR selama 1 bulan. Kalian bisa menghubungi mereka lewat email jika tertarik. Hal ini tentu sangat aneh. Hingga kini, saya belum pernah sekalipun melihat hacker ransomware yang menawarkan ruang iklan. Hal ini karena kebanyakan hacker, baik ransomware atau sekedar pencuri data, akan memilih membuat halaman sendiri dibanding mencari orang untuk mengiklankan jarahannya. Ibarat kalian punya toko sendiri di e-commerce, ngapain repot-repot pasang iklan di toko orang yang belum tentu banyak dikunjungi. Dan keanehan terakhir, BrandChipper meminta donasi. Hal ini adalah yang paling aneh di antara semuanya. Donasi menandakan seseorang yang membutuhkan uang seikhlasnya. Dengan ransomware yang sudah ia sebar dan potensi uang yang ia dapatkan, tentu saja sangat aneh jika dirinya mengemis donasi kepada korbannya. Minta uang 131 miliar, tidak dapat malah kembalikan barang secara gratis tapi minta donasi. Aneh. Baru kali ini ada pelaku ransomware yang minta maaf sekaligus minta donasi. Kalau yang minta tebusan mah banyak. Segala keanehan ini membuat kita harus waspada. Jangan sampai kunci yang diberikan disisipi backdoor atau virus tertentu, sehingga sebaiknya dianalisis terlebih dahulu sebelum digunakan. Akhir dari serangkaian serangan BrandChipper ke Indonesia adalah mundurnya Dirjen Aptika Samuel Abrijani Pangerapan sebagai bentuk pertanggungjawabannya selaku pengelola teknis Pusat Data Nasional. Selain itu, Menko Polhukam memastikan keamanan server Pusat Data Nasional akan dibuat berlapis agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Sekian Talk Komputer episode kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!